Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahu 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKI Masjid Al-Ikhwan Bapak Ustadz Anan Syuhadi, mudah-mudahan dia senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kemarin yaitu tentang salat tahiyatul masjid ya. Lanjut kemudian pada salat-salat sunat rawatib ya. Yang kesemuanya sudah kita paparkan, sudah kita jelaskan tentang bagaimana cara melaksanakannya, aturan mainnya dan semuanya. Hari ini kita masuk pada satu pembahasan tentang meluruskan shaf ya. Karena termasuk perkara yang memang perlu dan harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah salat berjamaah. Nih Pak, kadang ya orang salat itu ada yang ikut-ikutan ya, ada yang ikut-ikutan, ada yang benar-benar ada ilmunya. Jadi memang kalau ibadah itu kalau mau diterima ya dua masalahnya ya. Intinya dua. Yang pertama ada keikhlasan ya. Yang kita kerjakan adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua harus ada ilmunya. Makanya dalam salat selalu kita bilang ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas ya. Mengerjakannya karena Allah. Lantas kemudian yang kedua harus ada ilmunya ya. Katakan Muhammad, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang punya ilmu? Jelas berbeda. Jadi kalau ibadah yang kita kerjakan dengan ilmu, insya Allah Pak, menjadi indah, menjadi nikmat. Inilah. Makanya jangan segan-segan, jangan bosan-bosan. Saya sedikit kasih rumusan Pak. Ya, ketika kita datang ke majelis ilmu, ataupun kita datang mendatangi sholat berjamaah di masjid, ya, niatkan segala sesuatunya karena Allah. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini kalau mau berangkat ke masjid. Jadi apapun yang belum kita kerjakan ya, perihal tentang ibadah, padahal kita baru niat nih ya. Niat bismillah biniyatil ibadah. Itu Allah sudah kasih pahala yang luar biasa, 25 pahala kebaikan. Nih baru niat. Ketika kita kerjakan pahala kebaikan yang 25 itu, satu pahala yang pertama sampai kepada pahala yang kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Coba bayangin. Cuma masalahnya pahala kelihatan enggak? Kalau kelihatan panen pusing ya, kalang kabut dia. Ya, kopi belum disiapin, teh manis belum siap. Banyak yang datang. Jarak antara
pahala yang pertama dengan kedua itu perjalanan 500 tahun Pak. Kapan bisa dilihatnya? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, pada saat digelar tuh dalam keadaan peristiwa najah, pada saat digelar kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nampakkan tuh. Makanya ini dikatakan pahala. Ya Baji ya. Makanya kita tuh memang harus semangat. Hanya orang-orang yang mau menuntut ilmu, hanya orang-orang yang mau tahu tentang ibadah biar menjadi nikmat, biar menjadi indah. Mereka semangat. Bismillah biniyatil ibadah. Ya Allah, bayangin Pak, jarak pahala 1 ke 2 500 tahun perjalanan ini kebaikan. Ketika dikerjakan menjadi sebuah pahala, catatannya nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kapan Pak Ustaz? Ya kita udah pernah belajar satu ilmu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia itu akan dikalungkan catatan amal perbuatannya. Di mana? Fi unuqi, di lehernya. Ya. Nanti kapan akan dibuka catatan ini? Pada saat kapan? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nanti ketika Allah hadirkan tuh yang namanya hari kiamat, Allah gelar nanti. Ya, nanti ketika Allah gelar hari kiamat, kita bayyan yalqahu mansyura. Maka pada saat itu amal perbuatan manusia dilihatin sama manusia. Sama Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan. Tuh, ya, makanya harus ada semangat untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Ini dia motivasinya. 1 ke 2 500 tahun Pak. Kalau setiap kebaikan yang kita kerjakan 1 pahalanya 10 aja. Luar biasa, ini 25 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali sholat berjamaah itu dengan meluruskan shaf. Ya, ini satu hal yang memang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak kita lihat saudara-saudara kita udah masuk shaf, kadang-kadang udah biasa aja. Ya. Saya pernah bercerita bagaimana keadaan saya kondisi dulu ikut sholat jamaah di masjid di wilayah Kuningan Jawa Barat. Itu luar biasa Pak. Ya, orang tua bilang, ini aki-aki lu yang teriak. Itu belum iramanya belum terangkat, duduk kita tuh. Ya, habis bangkit habis selesai qomat berkumandang, dia teriak di depan. Nah, semuanya tuh masuk merapatkan barisan. Sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ini alasan yang pertama, ya. Satu makna hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang disampaikan dari Imam Anas bin Malik. Makanya kalau saya memimpin salat, saya ambil dalil ini, Pak, ya. Sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan barisan. Kenapa? Karena meluruskan barisan adalah sama seperti kesempurnaan di dalam mendirikan sholat. Paham sampai di sini Pak? Ya, jadi kita nggak sekedar sholat, masuk barisan Pak. Perhatikan, meluruskan barisan adalah kebahagiaan dari hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah. Saf pertama jangan sampai ada yang kosong. Kenapa? Kalau sempurnanya sholat berjamaah diawali dengan kesempurnaan dalam shaf, ada satu yang kurang, masih ada celah buat setan masuk ke dalamnya. Maka shaf yang berikutnya sampai shaf terakhir, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatal gak Pak? Ya, makanya nih. Jadi setiap shaf dari barisan ke barisan yang paham, ya, wajib untuk menutup barisan shaf yang kosong, ya. Ustadz, saya masuk pada sholat masbuk, ya. Di sini masjid jamaahnya banyak, satu shaf, banyak tapi satu shaf, ya. Datang jamaah mengisi shaf yang kedua. Kalau dia sendiri, nih ilmu, ya. Umpamanya Pak Afifuddin jadi imam di depan, terus shaf yang pertama udah penuh. Pak Nasir baru masuk ceritanya, ya. Ada di barisan kedua. Nih, yang cerdas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dia paham, dia nggak modal sholat sendirian, ya. Makanya dia colek, dia tarik satu orang di depan. Tapi dipilih, jangan sampai
Yang dicolek itu nggak ngerti, nggak paham, ngapain sih lu colek juga ya? Ya enggak. Ini yang paham aja Pak. Ya. Kadang-kadang kan yang ini nggak paham. Kalau bisa, ya memang kalau bisa ambil pada sop yang di awal, pada saat membuka barisan baru atau sop baru di depan di barisan yang kedua, itu harus posisi di tengah. Ya, jangan di kiri, jangan di kanan. Ya, harus di tengah. Kita buat sop barisan baru. Ambil salah satu jamaah yang ada di depan, tapi yang paham. Ya, kan kadang-kadang yang paham di sebelah sana. Gimana cara ini? Ya, nih jadi kalau kita udah paham kan enak nih. Ada yang ini. Nah, yang di depan harus merapatkan lagi barisannya. Ya, kenapa? Karena kalau sholat sendirian di belakang, pada barisan berikutnya, kedua, ketiga, atau keempat, ini pendampingnya adalah setan. Nauzubillah semua, nauzubillah. Jadi semuanya harus paham. Tutup rapat barisan yang pertama dulu biar sempurna. Hingga pada saatnya Allah jadikan sholat berjamaah kita itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Saum sufufakum fa inna taswiyatas sufumin fi min tamamis shalah. Jadi dari Anas bin Malik ya, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap memimpin sholat dia katakan saum sufufakum, ya, luruskan sop-sop kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah wa fi riwayatin min iqamatis shalah. Ya, jadi dalam riwayat yang lain termasuk di dalam mendirikan ibadah yang namanya sholat. Jadi setelah imam sudah katakan saum sufufakum, ini udah nggak ada lagi sholat sunnah. Paham nih Pak? Jadi kalau udah lagi sholat sunnah, kita sudah bahas ya kemarin ya, bagaimana keadaan yang sedang sholat sunnah ketika mendengar qomat. Kalau Allahu Akbar masih di rakaat awal, selesaikan karena sudah dengar qomat. Tapi kalau udah rakaat kedua, ya udah mau masuk tahiyat, lanjutkan, tuntaskan sampai selesai. Dengan satu catatan, kita dapat mengikuti sholat berjamaah. Ya, jadi dasar pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar Bapak tahu nih, oh ada imam yang mengatakan saum sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sekarang Bapak nggak sholat di al-ikhwan, nggak di Miftahul Jannah, tapi di luar. Ya, ini kebanyakan, bahasa kebanyakan. Kita kan macam-macam ya imamnya. Ada kemudian imam yang mengambil satu dalil dari Imam Abu Mas'ud Al-Badri. Ya, Rasulullah SAW ya mengusap pundak-pundak kami ketika akan sholat, dan beliau berkata, ya, dalam satu makna hadisnya Rasulullah SAW tegas mengatakan istawu. Pernah dengar? Ya, kata imam itu seperti istawu, ya seperti sholat di Mekah. Tuh, kedengarannya seperti itu. Ya, wala takhtalifu, ya, fatakhtalifa qulubakum. Istawu, luruskan. Ya, maknanya kita disuruh, diperintahkan untuk meluruskan. Ini siapa yang berkata? Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada makna hadis yang kedua, riwayat Imam Abu Mas'ud Al-Badri. Ya, jelas. Jadi kita punya ilmu ini. Oh, ada orang yang mengatakan sausufubakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Imam satu, imam kedua istawu. Ya, ada dengar kayak seperti itu? Ya, kalau di TV mau ya Ustaz. Ya, di sini maknanya apa? Janganlah kalian berselisih, wala tahtalifu. Jangan kalian berselisih. Ini ikhtilaf ini kan banyak banget. Ya, walaupun dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, ikhtilaful ummah rahmat. Ya, tapi kita nggak ambil perbedaan seperti itu. Ya, lana amaluna walakum amalukum amalu masing-masing silakan. Tapi berdasarkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imamnya katakan istawu, berarti kita diperintahkan untuk meluruskan barisan. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada makna hadis yang kedua ini, Rasul memegang pundak para sahabat sebelum melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Ya, nanti jika itu terjadi maka hati-hatilah banyak berselisih di antara kalian.
Jadi kalau udah kayak gitu udah banyak perselisihan Pak. Ya, ada sholatnya yang kemana, ya. Kadang ada imam, di belakang imam anak kecil. Nah ini ribet nih Pak. Nih makanya kita yang orang tua yang paham, kalau bisa yang di belakang imam adalah orang yang ngerti, orang yang paham. Anak kecil kan geser ke belakang. Ya, lurus yang barisan yang pertama, sempurna barisan yang pertama, ikut lanjut barisan yang kedua, tutup lagi rapat, lanjut barisan yang berikutnya, barisan ketiga. Ya, sampai di awal ketika salat berjamaah itu akan dilaksanakan, sang imam katakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, atau istawu luruskan. Ya, ini udah paham sini ya. Insya Allah waktu nggak habis. Makanya belajar sedikit. Gak apa-apa, yang penting kita tiap malam Jumat dapat ilmu walaupun satu. Ya, lanjut yang ketiga dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas katakan, sungguh benar-benar kalian luruskan shaf, ya, la tusawwun sufufakum, ya, benar-benar kita meluruskan shaf. Maknanya apa? Nih kita berangkat sholat berjamaah, niatnya berjamaah, dan pahami bahwa setiap sholat yang berjamaah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa, 27 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diawali dengan meluruskan shaf. Jadi Rasul nggak main-main lagi ketika berbicara tentang luruskan shaf kalian, ya. Makanya dikatakan la tusawwunna sufufakum. Benar-benar Rasulullah SAW menyampaikan ini masalah tentang shaf atau barisan salat. Aula yukhalifannallahu baina wujuhikum, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan di antara wajah-wajah kalian berselisih. Ya, kalau kita udah nggak mau tahu Pak, ya hati-hati. Makanya benar-benar saya sampaikan, kalau kita udah nggak mau tahu urusan shaf, maka Allah akan nampakkan wajah kita adalah mereka orang-orang yang berselisih. Ya, sudah dikatakan pada mana hadis yang kedua, wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Paham di sini? Insya Allah, ya. Jadi sebelum sholat berjamaah harus perhatikan shaf atau barisan. Ibarat orang perang Pak, ya, udah pegang senjata kan siap semuanya, siap, gerak, gitu kan. Ya sekarang kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat sirah Nabawi, ketika Rasulullah SAW punya sahabat yang namanya Umar bin Khattab, itu nggak main-main. Ketika sudah dikatakan istawu, atau dikatakan oleh baginda Rasul sawu sufufakum, itu pedang yang main Pak. Ya, itu digeret Pak di depan kaki jamaah yang pakai sepatu, hancur bisa. Ya, kenapa? Karena pedangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, artinya apa? Tidak main-main Allah. Kalau ada orang yang bermain-main tentang shaf, maka Allah jadikan wajahnya orang-orang yang berselisih. Ini ancaman, putusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya? Babnya cuma satu dikit, namun waktunya udah segini. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini Allah jadikan berkah buat kita. Allah hadirkan dari doanya, dan mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa dan salah kita. Mudah-mudahan manfaat. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.